Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman Yusuf, NIM D4190035. Saya dari kelas praktikum B. Tugas besar praktikum elektronika analog dasar. Penguat audio atau amplifier. Simulasi ya, landasan teori. Audio amplifier. Penguat amplifier adalah rangkaian komponen elektronika yang dipakai untuk menguatkan daya. Dalam bidang audio, amplifier akan menguatkan sinyal keluar suara, yaitu memperkuat sinyal arus dan tegangan listrik dari inputnya menjadi arus listrik dan tegangan yang lebih besar di bagian outputnya. Besarnya penguatan ini sering dikenal dengan istilah gain. Nilai dari gain yang dinyatakan sebagai fungsi penguat frekuensi audio. Gain power amplifier antara 20 kali sampai 100 kali dari sinyal input. Jadi gain merupakan hasil bagi dari daya di bagian output dengan daya di bagian inputnya dalam bentuk fungsi frekuensi. Ukuran dari gain ini biasanya memakai decibel. Sistem penguat dikatakan memiliki fidelitas yang tinggi atau high fidelity jika sistem tersebut mampu menghasilkan sinyal keluaran yang bentuknya persis sama dengan sinyal input. Hanya level tegangan atau amplitudo saja yang telah diperbesar dan dikuatkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme kerjanya. Ini yang pertama, dia input, penguat awal, pengatur nada, penguat akhir, speaker, penjatuh daya atau power supply. Yang pertama, input audio. Input sinyal dapat berasal dari beberapa sumber, antara lain dari CD atau DVD player, tape, radio, mikrofon, MP3 player, iPod, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, penguat awal. Penguat depan berfungsi sebagai penyangga dan penyesuai level dari masing-masing sinyal input sebelum dimasukkan ke pengatur nada. 3. Pengatur nada atau tone control. Pengatur nada bertujuan menyamakan suara yang dihasilkan pada speaker agar sesuai dengan aslinya. Kemudian yang keempat, penguat akhir atau power amplifier. Penguat akhir adalah rangkaian penguat daya yang bertujuan memperkuat sinyal dari pengatur nada agar bisa menggetarkan membran speaker. Kemudian yang kelima, speaker. Speaker berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi sinyal suara. Kemudian yang keenam, power supply. Power supply merupakan rangkaian penjatuh daya untuk semua rangkaian. Kemudian IC LM386. IC LM386 adalah IC yang biasa digunakan dalam power amplifier mini atau speaker aktif. IC ini dirancang untuk digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan tegangan rendah. Keuntungan IC ini adalah konsumsi daya yang rendah dan hasil penguatan yang cukup baik. Untuk mendapatkan penguatan yang lebih besar dapat dilakukan dengan menambahkan resistor pada kaki pin 1 dan 8. Kemudian saya akan menjelaskan secara singkat fungsi pin dari IC LM386. Ini antara lain ini bagian-bagiannya. Kemudian saya akan menjelaskan gain, gain berfungsi untuk pengaturan gain. Jika kedua pin dibiarkan terbuka, maka gainnya akan sama dengan 20 yang diatur secara internal.
keuntungan dapat dikendalikan dengan menempatkan sebuah resistor dan sebuah kapasitor di antaranya. Kemudian input dan negatif input dan positif input merupakan sinyal masukan. Kemudian ground dihubungkan ke ground satu daya, V out sinyal keluaran, V satu daya bypass digunakan untuk menghubungkan kapasitor di kopling. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke percobaan. Ini sudah saya buat ya seperti ini, seperti simulasi praktikum biasanya. Kita mencari komponennya pada P ini, kita ketik di sini dan klik OK. Seperti itu. Kemudian input audio ini untuk menghasilkan suaranya yang akan disaring oleh output audio. Untuk ground ini digunakan sebagai daya. Untuk mengatur audio grab ini, kita add trace. Ini sudah ya. Kita pilih start time dan stop time yang akan kita gunakan berapa detik yang kita inginkan dikeluarkan. Kita keluarkan 5 detik saja biar tidak terlalu panjang atau lama juga ya, biar tidak memakan waktu yang lama ya. Sekarang langsung saja kita coba audio grab analisisnya. Kita tunggu prospase-nya. Prospase itu tadi digunakan untuk penyaringan. Pada grafik ini, pada grafik suara yang akan kita keluarkan, dan bentuk grafik yang akan ditampilkan juga itu dilakukan secara prospase. Kemudian osiloskop ini berfungsi untuk menampilkan input suara juga, tapi yang akan kita play di sini akan muncul gelombangnya. Gitu, seperti itu. Memiliki fungsi tersendiri. Kaki yang ketiga terhubung ke resistor adjustable. Kaki keempat ke ground, kaki kedua ke ground. Kaki 7 melewati kapasitor dulu, lalu ke ground juga, dan kaki ke-6 ke power. Kaki pertama dia menuju ke kapasitor, kemudian kaki 8, kaki ke-5 ini menuju output. Dia melewati kapasitor output dulu, baru ke speaker. Sebelum ke speaker, kita akan membuat grafik untuk menganalisa. Jadi saya membuat output di sini supaya kita tahu juga keluarannya atau gelombang dari output ini, atau hasil dari penguat audio. Ya, langsung saja saya akan buat grafiknya supaya kita tahu, atau grafik gelombang. Ini ya, saya membuat
input audio dan output audionya. Sebentar. Grafik dari audio input dan output. Di sini output, di sini ini input, di sini output. Input ini yang di sini tadi pemasukannya audionya, dan ini output hasil dari penguat audio ini. Di sini tadi gelombang yang ini tadi akan terlihat di outputnya di sini. Ya, langsung saja kita edit grab dulu. Start time-nya dari 0 detik sampai 8 detik saja. Di sini kita memakai waktu 8 detik menurut saya, biar cukup melihat gelombangnya untuk kita analisa. Karena kalau misalkan delapan sudah pas menurut saya, sudah pas waktunya untuk kita analisa. Nanti time-nya 1, langsung kita simulasikan. Ya, kita menunggu ProSpice. Ya, tadi kan durasinya 8 detik, jadi memproses dulu audio jadi 8 detik. Apabila durasinya waktunya lama, justru ProSpice ini akan memakan waktu yang lebih lama. Misalkan saya taruh start time-nya itu tadi lebih dari 8 detik, misalkan berapa ya, 30 detik lah. Nah, ProSpice ini juga akan memakan waktu yang lebih lama dari ini, bahkan berapa kali lipatnya. Jadi memakan waktu yang lama. Jadi sebabnya untuk memakan banyak waktu, kita memakai 8 detik waktu yang pas saja, biar tidak terlalu panjang dan tidak terlalu cepat. Di sini saya memakai musik atau audio lagu yang berjudul Assalamualaikum dari Haris. Oke, kita tunggu proses ProSpice-nya. Ya, kita analisa di inputnya dulu. Oke, kita dengarkan.
Ya, oke, tentu saja sama persis seperti suara aslinya, lagu aslinya pada musiknya, karena itu adalah murni dari musik tersebut ya. Kita lihat misalkan gelombang voltnya itu ini sampai kita langsung saja ke outputnya berganti. Nanti kita akan membandingkan dari kedua grafik audio ini. Ya, kita mulai saja. Ya, prospek lagi, kita menunggu lagi. Ya, masih 10%. Ya, untuk outputnya ini lebih jelas ya, suaranya lebih tinggi untuk nadanya. Kita akan lihat di sini nanti ketika sudah mulai dibandingkan inputnya naik turun ya. Ya, sudah 70% prospeknya. Saya gunakan waktunya hanya 8 detik, tapi ya lumayan lama ya. Ini untuk output audionya. Oke, kita dengarkan. Oke, jadi bisa kita simpulkan, setelah dia melalui output maka frekuensinya juga akan naik dan juga akan terjadi penguat audio. Sini terjadi penguatan. Yang aslinya di sini ya sudah naik. Ini sudah terjadi penguatan. Oke. Karena dia hasil outputnya ini, yaitu dia sudah melewati beberapa proses ini tadi. Salah satunya memasuki IC LM386 tadi. Langsung diproses sampai output, jadi menghasilkan keluar tegangan. Oke, jadi terakhir
Berdasarkan yang saya jelaskan simulasi percobaan penguat audio, saya dapat menyimpulkan di bagian input ini adalah bagian suara atau di bagian inputnya ini adalah suara murni dari audio atau dari suara musik tersebut, sedangkan di bagian outputnya itu frekuensinya tinggi dari audio atau musik tersebut. Jadi penguat audio saya sudah berhasil karena sudah melihatkan hasil perbedaan dari input dan output. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan dari simulasi percobaan penguat audio praktikum elektronika analog dasar. Mohon maaf apabila ada kekurangan, sekian atau kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.